semua, selamat datang kembali. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang akrab dengan kita. Apakah itu? Yaps, benar sekali. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai peptic ulcer disease atau ulcus pepticum atau tukak lambung, atau yang paling akrab yang sering kita sebut sebagai penyakit MAH. Oke, jadi apa sih sebenarnya ulcus pepticum itu? Jadi ulcus pepticum merupakan luka yang ada pada saluran cerna. Ini dikarenakan karena terkikisnya dinding lambung atau mukosa lambung yang akan menyebabkan rasa nyeri yang teramat sangat. Nah, coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman itu memiliki luka pada lambungnya kalian, di mana lambung ini kan juga terdapat yang namanya asam lambung. Sehingga asam lambung ini ketika menyentuh luka pada dinding lambung itu pasti rasanya akan nyeri banget gitu. Nah, itulah tadi pengertian mengenai peptic ulcer atau tukak lambung ini. Nah, apa sih yang biasanya menjadi tanda dan juga gejala bagi penderita tukak lambung atau ulcus pepticum ini? Yang pertama yaitu mual, terus terjadi penurunan berat badan, terasa kembung pada perut, lalu merasa cepat kenyang, kemudian terasa nyeri pada ulu hati atau lambung, dan biasanya itu terjadi pendarahan pada lambung dan bahkan bisa lebih parah daripada itu. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan sehingga kita bisa terserang yang namanya ulcus pepticum atau tukak lambung ini? Nah, yang pertama itu bisa disebabkan karena banyak hal, tetapi pada materi kali ini saya akan membahas mengenai dua penyebab paling umum yang bisa menyebabkan ulcus pepticum atau tukak lambung ini. Nah, yang pertama yaitu dikarenakan karena adanya konsumsi obat-obatan NSAID atau non-steroid anti-inflammation drugs. Kenapa sih obat-obatan NSAID ini bisa menyebabkan tukak lambung? Hal ini karena obat-obatan NSAID ini bisa menghambat pembentukan mukosa lambung melalui penghambatan pada isoenzim COX-1. Oke, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi, semisal kita habis jatuh, lalu kita mengalami luka-luka, hal itu menyebabkan kita akan mengalami yang namanya respon inflamasi. Hal itu dikarenakan karena pada saat kita cedera atau pada saat kita luka, membran sel akan mengeluarkan yang namanya fosfolipid, di mana dengan adanya bantuan yang namanya enzim fosfolipase A2 ini akan membantu atau memetabolisme fosfolipid menjadi asam arachidonat yang merupakan bahan baku utama dalam pembentukan prostaglandin yang menyebabkan kita mengalami yang namanya inflamasi. Kemudian si asam arachidonat ini dia akan dimetabolisme berdasarkan dua jalur metabolisme. Yang pertama jalur lipooksigenase dan juga jalur siklooksigenase, di mana pada pembentukan prostaglandin yaitu dengan bantuan jalur siklooksigenase yang dibantu dengan enzim siklooksigenase. Tetapi enzim ini itu dia terdiri dari dua isoenzim. Yang pertama enzim siklooksigenase 1 atau biasa kita sebut COX-1, dan ada enzim siklooksigenase 2 atau yang biasa kita sebut sebagai COX-2. Untuk pembentukan reaksi inflamasi itu dan bantuan isoenzim COX-2. Sedangkan pada pembentukan dinding mukosa lambung itu biasanya dibantu dengan isoenzim COX-1. Tetapi pada orang yang menderita luka atau rasa nyeri tersebut, itu biasanya kalau mereka mengonsumsi obat-obatan NSAID, hal itu akan menyebabkan penghambatan pada kedua isoenzim ini. Jadi orang yang mengalami cedera atau luka itu biasanya mereka akan mengonsumsi obat-obatan NSAID untuk mengurangi rasa nyeri yang mereka rasakan. Tetapi obat-obatan NSAID ini kan dia terdiri dari obat-obatan
COX non selektif dan juga obat-obatan COX 2 selektif. Nah, tetapi kalau misalnya si pasien ini meminum obat-obatan NSAID non selektif, hal itu juga akan menyebabkan penghambatan pada isoenzim COX 1 yang merupakan jalur pembentukan si mukosa lambung. Sehingga jika mereka meminum obat ini, pembentukan mukosa lambung ini nanti akan terhambat. Kalau terhambat, nanti dinding mukosa lambungnya menipis sehingga asam lambung akan bersentuhan langsung dengan dinding lambung yang menyebabkan nyeri. Oke, selanjutnya adapun patofisiologi yang kedua yaitu adanya infeksi dari bakteri H. pylori atau Helicobacter pylori. Di mana Helicobacter pylori atau H. pylori ini dia merupakan flora normal yang ada di dalam tubuh dan dia tepatnya berada di lambung bagian bawah. Nah, si H. pylori ini dia itu umumnya bertahan hidup pada pH 7, di mana pH 7 ini merupakan keadaan pH netral. Tetapi si H. pylori ini dia bisa keluar ke lambung dengan cara mensekresikan enzimnya sendiri yang disebut sebagai enzim urease, di mana enzim ini itu memiliki fungsi mengubah urea menjadi amonia. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa si amonia ini merupakan suatu asam lemah di mana ketika dia diproduksi, keadaan di dalam lambung ini akan sedikit menjadi netral, sehingga si H. pylori tersebut ini akan secara bebas keluar di lambung dan kemudian akan mencari makanan yang berupa protein, yang mana di sini yang menjadi makanannya yaitu mukus atau mukosa lambung yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung sehingga tidak bersentuhan langsung dengan asam lambung. Nah, tetapi ketika si H. pylori ini masuk, dia akan memakan si mukus atau si mukosa lambung seperti gambar ini. Nah, setelah itu, setelah si mukusnya ini habis, dia akan memakan atau menggigit dinding lambungnya kita sehingga terjadi yang namanya luka atau ulcer pada dinding lambung. Hal inilah yang menyebabkan terasa nyeri pada dinding lambung saat penderita si ulcus pepticum atau tukak lambung ini. Kemudian saat terjadi luka pada dinding lambung, tubuh akan mensekresi yang namanya sitokin, di mana sitokin ini dia berfungsi untuk mempertahankan fisiologi atau kondisi normalnya tubuh. Tetapi ketika sitokin tidak dapat mempertahankan kondisi fisiologis normal tubuh, dia akan menstimulasi sel G untuk memproduksi yang namanya gastrin, di mana ketika gastrin bertemu dengan reseptornya yang ada pada sel parietal, dia akan mensekresi yang namanya histamin, di mana histamin ini dia merupakan salah satu mediator inflamasi. Ketika dia diproduksi, dia akan bertemu dengan reseptornya yang ada di lambung yang disebut reseptor H2. Oke, jadi ketika si histamin bertemu dengan reseptor H2, hal ini akan menyebabkan peningkatan produksi kalsium, di mana kalsium ini akan mengaktifkan protein kinase, yang mana protein kinase ini nantinya akan mengaktifkan yang namanya pompa proton. Pompa proton ini juga disebut sebagai pompa H+, K+ ATPase yang berfungsi untuk memompa H+ yang ada pada sel parietal menuju ke lumen gester dan juga memompa K+ yang ada di lumen gester masuk ke sel parietal. Nah, setelah K+ dan H+ ini bertukar, H+ yang ada di lumen gester akan bertemu dengan klorida sehingga akan terbentuk yang namanya asam lambung dan meningkatkan produksi asam lambung pada lambung. Dan peningkatan asam lambung ini yang disertai dengan luka sebelumnya, inilah yang akan menyebabkan rasa perih yang diderita pada penderita ulcus pepticum atau tukak lambung.
Oke, itu tadi adalah patofisiologi untuk penderita peptic ulcer atau tukak lambung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai terapi apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengobati atau mengatasi si tukak lambung ini. Oke, yang pertama yaitu obat-obatan PPI atau pompa proton inhibitor. Nah, pompa proton inhibitor ini contoh obatnya adalah omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, dan pantoprazol. Di mana obat-obatan PPI ini merupakan obat pilihan pertama pada penderita tukak lambung. Obat ini itu langsung menghambat si pompa proton agar tidak menukar H+ yang ada di sel parietal dengan K+ yang ada di lumen gester, sehingga H tidak bertemu dengan klorida yang ada di lumen gester yang menyebabkan tidak terbentuknya asam lambung. Nah, selanjutnya ada obat kedua yaitu antagonis reseptor H2. Termasuk dalam golongan antagonis H2 ini yaitu simetidin, famotidin, nizatidin, dan juga ranitidin. Di mana obat-obatan ini itu menghambat histamin bertemu dengan reseptor H2 sehingga tidak menyebabkan peningkatan kadar kalsium dan menghambat pengaktifan pompa proton, sehingga pompa proton tidak memompa H+ dan juga K+ ke sisi lain. Obat-obatan selanjutnya yaitu obat golongan antasida. Contoh obatnya yaitu aluminium hidroksid, magnesium hidroksid, terus ada kalsium karbonat dan juga natrium karbonat. Di mana antasida ini merupakan basa lemah. Jika dia bertemu dengan asam lambung, ini akan menyebabkan suasana netral dan penurunan asam lambung. Nah, sehingga asam lambung ini tidak mengiritasi lambung dan rasa nyerinya pun berkurang. Oke, selanjutnya ada agen antimuskarinik, di mana contoh obatnya adalah disiklomin. Jika asetilkolin bertemu dengan reseptor muskarinik yang ada pada sel parietal lambung, ini akan menyebabkan peningkatan kadar kalsium yang akan mengaktifkan si pompa proton dan akan menukar H+ yang ada di sel parietal dengan kalium yang ada di lumen gester, sehingga H+ akan bertemu dengan si klorida dan akan menyebabkan peningkatan asam lambung. Di mana obat disiklomin ini dia berfungsi untuk menghambat asetilkolin bertemu dengan reseptor muskarinik sehingga terjadi penurunan kadar kalsium dan menghambat pengaktifan pompa proton dan tidak akan memompa H+ dan juga K+ ke sisi lain, sehingga si H+ tidak akan bertemu dengan klorida yang ada di lumen gester yang menyebabkan terjadinya penurunan asam lambung. Nah, selanjutnya golongan analog prostaglandin dan contoh obatnya adalah misoprostol. Nah, analog prostaglandin ini dia bekerja dengan cara menyerupai prostaglandin untuk memproduksi dan membentuk mukus untuk melindungi dinding lambung sehingga HCl tidak bisa bertemu langsung atau bersentuhan langsung dengan dinding lambung dan akan mengurangi rasa atau ambang nyeri yang dirasakan. Nah, selanjutnya ada obat agen pelindung mukosa lambung, di mana contoh obatnya adalah bismut subsalisilat dan juga sukralfat. Nah, jadi obat-obatan golongan ini itu dikenal sebagai obat-obatan sitoprotektif. Itu dia memiliki mekanisme kerja dalam meningkatkan produksi mukus sehingga asam lambung tidak dapat mengiritasi dinding mukosa lambung. Nah, selanjutnya golongan obat-obatan yang terakhir yaitu obat-obatan antimikroba dan obat-obatan yang biasa digunakan untuk mengatasi ulcus pepticum yaitu amoksisilin, claritromisin, metronidazol, dan juga tetrasiklin. Biasanya pada penderita ulcus pepticum yang disebabkan karena infeksi H. pylori biasanya diterapi menggunakan triple terapi yaitu obat-obatan PPI seperti omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, dan esomeprazol ditambah dengan amoksisilin dan juga claritromisin.
Oke, selain dari kita biasanya menggunakan triple terapi, jika efeknya biasanya belum maksimal, kita bisa menggunakan 4 terapi, yaitu 1 obat-obatan PPI, kemudian ditambah dengan 1 obat-obatan agen pelindung mukosa, lalu ditambah dengan 2 obat-obatan antimikroba. Yang pertama, obat-obatan PPI ini kita bisa terapi menggunakan omeprazol atau esomeprazol atau lansoprazol atau pantoprazol. Dan kemudian obat-obatan agen pelindung mukosanya ini kita bisa pilih salah satu dari obat agen yaitu bismut subsalisilat atau sukralfat. Kemudian kita terapi dengan 2 obat-obatan antimikroba. Yang pertama, kita menggunakan amoksisilin sebagai penghambat sintesis dinding selnya, lalu kita gunakan obat-obatan klaritromisin sebagai penghambat sintesis proteinnya. Nah, itulah tadi terapi-terapi yang bisa kita gunakan pada penderita ulkus peptikum. Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!